Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandang Haur, petugas pencatat nikah Desa Wirapanjunan, kedua keluarga besar yang berbahagia, hadirin, para saksi, kedua calon mempelai yang sangat berbahagia, anakku Ahmad Fikri Aziz dan Indri Ardiani. Air mengalir ke tempat rendah, turun berkumpul hingga muara. Hari pernikahan, hari yang indah, moga indah hingga masa tua. Hadirin, para saksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menyaksikan akad nikah antara anakku berdua, Ahmad Fikri Aziz dan Indri Ardiani, dengan ditandai kata yang sederhana, yakni ijab dan qabul. Tetapi kata yang sederhana ini mampu merubah segalanya, status dan segala implikasinya. Sesuatu yang semula dianggap haram menjadi halal, sesuatu yang tadinya maksiat menjadi ibadat. Nikah itu salah satu dari beberapa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi yang mulia, ketahuilah, saya ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Tetapi saya juga berpuasa, kemudian berbuka. Saya juga sholat, tapi juga tidur. Dan saya juga menikah. Itu yang tadi Bapak maksud, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi, falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Anakku berdua, pertama, Bapak dan Ibu dengan senang hati dan penuh kebahagiaan merestui dan memberikan ridho atas pernikahan anakku berdua. Membangun rumah tangga sesuatu yang tidak mudah. Karena itu butuh restu dan ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Insyaallah dengan niat ibadah, anakku akan beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nikah itu bukan untuk menunjukkan laki-laki lebih superior dan perempuan inferior. Nikah itu bukan untuk menunjukkan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Nikah itu juga bukan untuk menyatukan dua karakter yang berbeda tetapi saling melengkapi. Karena itu, menurut Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat, yang salah satu unsur nikah itu dibangun di atas cinta. Cinta itu sharing, saling berbagi. Anakku tidak akan menuai kebahagiaan kalau yang anakku tanam adalah kebencian. Anakku tidak akan memanen sukacita kalau yang anakku tanam adalah duka lara. Anakku tidak akan meraih ketulusan kalau yang anakku tanam adalah kebohongan. Profesor Dr. Quraish Shihab sampai menyatakan
Seandainya jarum tidak lebih kuat dari kain, maka tidak akan ada jahit menjahit. Seandainya cangkul tidak lebih kuat dari tanah, maka tidak akan ada pertanian. Semua saling melengkapi dan semua saling mengisi. Itu kenapa tali temali dalam rumah tangga dibangun di atas mawaddah, rahmah, dan amanah. Ada cinta, kasih sayang, dan amanah. Itu pula kita selalu berdoa termasuk pagi ini. Semoga pernikahan ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu apa maknanya? Sakinah adalah ketika melihat kekurangan pasangannya, namun menjaga lidah untuk tidak mencelanya. Mawaddah adalah ketika melihat kekurangan pasangannya, namun mampu memilih menutup sebelah mata atas kekurangannya dan membuka mata lain untuk berfokus pada kelebihannya. Sedangkan rahmah adalah ketika mampu menjadikan kekurangan pasangannya sebagai ladang amal untuk kita. Anakku, Ahmad Fikri Aziz, kalau parameternya usia bapak ketika menikah di usia 25 tahun dan sekarang usiamu menginjak 28 tahun, dengan meminjam bahasa Profesor Quraish Shihab, memang agak terlambat. Tapi tidak mengapa. Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu. Boleh jadi keterlambatannya pernikahanmu adalah suatu keberkahan. Buktinya, sekarang anakku dapat calon istri yang cantik dan berbudi pula. Allah Maha Tahu, sedangkan engkau tidak mengetahui. Bapak tahu persis, anakku adalah seorang pekerja keras, tidak ingin menyengsarakan keluarganya kelak. Walaupun kadang kemapanan dan kesuksesan sangat relatif, sehingga tidak bersegera untuk menikah. Bapak juga bangga dari sisi pemikiran anakku selalu berpikiran positif, positive thinking. Itu mudah-mudahan blessing in disguise dari nama yang Bapak sematkan padamu, Ahmad Fikri Aziz. Ahmad Muhammad itu bermakna terpuji. Fikri adalah pemikiran, dan Aziz adalah tangguh, perkasa, positif. Dalam banyak hal, ia selalu berpikiran baik, positif terhadap orang lain. Sehingga Bapak juga sering menyampaikan, perbanyaklah bersyukur anakku, ucapkan Alhamdulillah, 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 sampai engkau tidak lagi mampu untuk mengucapkannya. Jangan selalu melihat ke belakang, karena di sana ada masa lalu yang menghantuimu. Jangan selalu melihat ke depan, karena terkadang ada masa depan yang membuatmu gelisah. Tapi lihatlah ke atas, ada Allah yang membuatmu bahagia. Tidak harus banyak teman agar engkau menjadi populer. Singa, sang raja hutan, lebih sering berjalan sendirian, tapi kawanan domba selalu bergerombol. Karena itu, sebenarnya yang diperhitungkan bukanlah jumlah teman yang ada di sekelilingmu, akan tetapi banyaknya cinta dan manfaat yang ada di sekitarmu, sekalipun engkau jauh dari mereka. Anakku, Ahmad Fikri Aziz, mulai hari ini dan selanjutnya, engkau akan menjadi imam dalam rumah tanggamu. Istri dan anak-anakmu kelak akan menjadi makmum. Jadilah imam yang bijak, menjadi teladan, prototipe, dan melindungi. Hormati, sayangi, dan akui eksistensi istrimu. Ajak bicara, jika sekali waktu untuk memutuskan persoalan, berikan kenyamanan dan ketulusan perhatianmu. Istrimu adalah amanah Allah, karena dalam rumah tangga dirajut di atas kata mawaddah, rahmah, dan amanah. Jika sekali waktu karena sesuatu hal harus membantu istrimu, berikhlaslah anakku untuk membantu membersihkan rumah, nyuci,
ngepel sebagaimana Rasulullah kalau di rumah, dan itu tidak akan menurunkan harga dirimu. Mulai hari ini, kalau engkau tidak pulang tanpa berita, ada perempuan yang menanti di rumah dengan penuh kegelisahan. Mulai sekarang, dalam hidupmu ada seorang perempuan yang selalu berdoa, semoga suaminya diberikan keselamatan dan keberkahan, yang kadang dalam malam-malamnya merintih di hadapan Allah untuk salat tahajud sambil berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Sabarlah dalam menghadapi perempuan, karena perempuan itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Terlalu keras membetulkannya akan patah, tapi harus penuh dengan kesabaran. Sekali waktu disanjung, sebagaimana Rasulullah memanggil istrinya Aisyah dengan ya Khumaira, wahai yang wajahnya kemerah-merahan. Pahami karakter istrimu dan jangan main tunjuk, karena dalam rumah tangga semangatnya berbagi, sharing. Walhal kalau bapak harus meringkas nasihat ini kepada anakku Ahmad Fikri Aziz, bapak ingin engkau bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim yang diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Anakku Indri Ardiani, bagi bapak engkau bukan menantu, tetapi akan kami perlakukan seperti anak sendiri, karena kelak dengan izin Allah jika diberikan karunia anak juga adalah cucu-cucu kami. Mulai sekarang engkau akan menjadi istri dan makmum yang baik dari imammu. Bapak sering menyampaikan, khairun nisa'i man syarratka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa takhfadhu ghibataka li nafsiha wa malika. Khairun nisa'i, istri yang baik itu adalah cirinya. Pertama, man syarratka idza absarta, apabila suami memandangmu kamu selalu tersenyum. Wa tuti'uka idza amarta, dan dia selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh suaminya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan juga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan yang ketiga, wa takhfadhu ghaibataka li nafsiha wa malika. Dia mampu menjaga titipan suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah, baik berupa anak maupun barang-barang yang dititipkan kepada istrimu. Mulai sekarang, pahami watak suamimu, apa yang disuka dan tidak disukainya. Bantu, support untuk mencari rezeki yang halal dan berkah, karena di balik sukses suami ada doa seorang istri. Hadirin para saksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hantarkan anakku berdua dengan amanat. Yang pertama, berbekalah kalian dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kedua, jangan tinggalkan salatmu sekalipun, karena di sana jutaan manusia berada di bawah tanah.
sedang berharap sekiranya mereka diperbolehkan kembali hidup, mereka akan bersujud kepada Allah sekali sujud. Depan rumah ada pohon mangga, sebelahnya ada daun suci. Jika ingin masuk surga, jangan lupa selalu mengaji. Ketiga, berlapang dadalah, jadilah pemaaf dan serahkan urusan manusia kepada Allah, karena engkau, mereka, dan kita semua akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.